Selamat siang rekan-rekan pendaki. Iya, siang Pak. Walaupun kadang hanya mencari foto profil. Pak, ada sepotong. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka saya perkenalkan dulu. Nani, kenalan dong. Tapi belum kenal sudah sayang loh. Nama saya Iing Ruswandi. Saya di sini sebagai volunteer atau pembantu di Basecamp Tekelan ini. Sebelumnya mental sudah siap semua, fisik? Siap. Nah, yang penting sehat, waras belakangan. Yang penting sehat dulu. Yang penting niat baik. Ya. Oke, sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita mengenal medan yang akan kita kunjungi atau yang akan kita lalui. Jadi kita ini berawal dari Basecamp Tekelan dengan ketinggian 1600 mdpl. Nah, cuman ini di atas permukaan laut, saya bingung laut selatan atau laut utara. Ukurnya itu bingung. Nah. Oke, dari sini kita melewati perkampungan sampai ladang warga. Nanti sampai terakhir ada batas cor-coran atau batas kawasan taman nasional. Nanti ini sudah mulai trek tanah dan vegetasi masih lumayan banyak pohon gede-gede terutama pohon pinus, pucuk merah dan ada sebagian akasia dan tensek. Sampai pos 1 estimasi sekitar 1 jam sampai 1,5. Karena ini kita awalan pendakian, kita harus menemukan ritme kita dulu. Jangan terburu-buru. Kalau ritme sudah ketemu, selanjutnya akan menikmati perjalanannya. Karena biasanya kalau tergesa-gesa karena merasa baru ngetrek nih, masih semangat. Terbakar. Kadang capek pun nggak dirasa, ibaratnya malu sama temennya, masa baru segini istirahat. Itu padahal disinilah yang paling penting. Kita harus temukan ritme kita dulu. Setelah kita jalan enak, punggung enak, sudah selanjutnya akan nyaman untuk perjalanannya. Oke, di pos 1 ini namanya pos pending. Ini di depan ada keran airnya juga. Ada bisa mandi di situ. Nah, ini komplit ada kamarnya, kamar mandi dalam, tidurnya di luar. Ini biasanya kita ngantri juga, ada kawanan monyet minum di sini. Ini sudah bisa buka keran air sendiri. Sudah pinter-pinter monyetnya. Dan kalau kita beruntung ada warung juga di sini buka 24 jam. Namanya warung Boyam. Kalau di Lawu kan Boyem, kalau di sini Boyam. Nah. Oke, dari pos 1 kita menuju ke pos 2 Pereng Putih. Ini lumayan dekat dan treknya juga nggak begitu ngetrek banget, hanya mau menuju ke yang hati-hati menuju ke pos 2. Ada tanjakan batu. Jadi batu ditatah itu. Jadi untuk hati-hati karena ini musim hujan. Ini hanya sedikit, paling nggak sampai 50 meter. Berapa jam? Estimasi waktu 1 jam. Sebenarnya kadang cuma 45 menit sudah sampai. Kalau lari ya? Lari 5 menit. Ini juga vegetasi rapat. Nanti sebelum pos 2 ada namanya gerbang dani atau pring dani, pring kecil-kecil, bambu kecil-kecil itu. Nah, sepanjang kanan kiri jalan ini namanya gerbang dani. Setelah sampai pos 2 Pereng Putih, ini juga ada keran air di depan. Nah, ini kita bisa ambil terakhir air di pos 2. Pos 2. Mengurangi beban dari bawah. Selain beban hidup dari bawah, yang berat. Jangan dari bawah, dari bawah. Dari bawah udah. Beban keluarga. Ini Beban dia. dari pos 2 Pereng Putih kita lanjut ke pos 3 Gumuk Mentul. Ini juga estimasi 1 jam. Ini modelnya naik langsung ke atas perengan, atas punggungan Pereng Putih. Cuman udah dibikin zigzag, jadi nggak begitu terasa naiknya.
Dan ini treknya trek tanah. Itu pun tanahnya tanah keras karena sudah terikat jenis rumput vetiver itu. Jadi tanahnya udah terikat akar. Jadi aman sekali untuk trekking. Nah, dan di sini sudah mulai kebuka karena udah mulai sabana. Oh, batas vegetasi. Enggak, jadi sabana. 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 Dari sini masih ada sedikit vegetasi yang tinggi, akasia itu masih banyak, cuman setelah habis akasia namanya pohon kembar. Yang ada fotonya. Oh iya, ada. Nah, habis itu udah sabana terus. Sabana terus. Sampai pos 3. Pos 3 ini salah satu area camp area yang favorit karena lokasinya luas. Di puncak pos 3-nya juga luas. Terus ini dari pos 3 turun sedikit ke kanan. Ke kanan jalur itu juga ada lembah. Udah kayak lapangan juga, itu luas juga. Oh, bisa buat ngecamp juga, Mas? Oh iya, itu paling aman malah. 2D model apa itu aman di Aman, pos 3. itu. Nah, saya sudah coba sendiri dan kebetulan kita yang bikin posnya. Kita sudah coba model pas itu kan 2D besar. Kita di bawah sini nyaman sekali. Jadi Nyaman angin, susah ya? Hah? Kalau udah nyaman susah. Iya. Salting dong jadi Jangan samakan kenyamanan di gunung sama di hotel ya. Jadi kali kan sama-sama dingin kan. Oke, dari pos 3 kita lanjut di pos 4. Ini estimasi waktu setengah jam karena ini sangat pendek. Ini sudah masuk vegetasi tengsek atau pohon endemik merbabu, salah satu pohon endemik merbabu. Ini udah banyak pohon tengsek di kanan kirinya. Sampai pos 4 ini sangat dekat, setengah jam atau ya rata-rata sih setengah jam. Tapi di pos 4 bisa pakai Pos 4 bisa camp juga. Dari pos 4 ini kita lanjut ke puncak 1 Watu Gubuk. Nah, Watu Gubuk ini kita boleh istirahat di situ, boleh ngopi-ngopi di situ, menikmati pemandangan di situ. Cuman satu, karena Watu Gubuk salah satu area yang disakralkan, karena ini kearifan lokal, kita perlu menghargainya. Oh iya. Warga di sini itu sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Jadi untuk para pendaki dilarang buang air kecil atau air besar di sekitaran sini. Oh, kita ngerokok, ngopi, ngobrol boleh. Cuman kalau buang air jangan di sekitaran sini. Dari Watu Gubuk mungkin kita perlu istirahat untuk persiapan mental kita. Karena untuk ke puncak kedua pemancar itu sudah ngetrek terus. Ini yang kadang rasanya pemancar sudah dekat, tapi nggak sampai-sampai. Makanya trik saya itu jangan melihat ke atas, jalan aja ke bawah, capek ke samping sana. Ya naik lagi, nanti nggak terasa sudah sampai pemancar. Dan ini yang perlu diperhatikan di sebelum pemancar itu ya ini ada percabangan. Yang ini yang ke kiri, kalau pas turun yang ke kiri itu ke Cuntel, jalur Cuntel. Ke kanan jalur Rekelan. Jadi pokoknya kalau turun dari pemancar diperhatikan, ambil yang jalur kanan. Walaupun ada tulisannya kadang nggak kebaca, katanya nggak kelihatan lah. Padahal tulisannya jelas, karena kadang turun pada lari. Oh iya. Oke, dari pemancar ini juga salah satu camp area. Cuman kalau posisi angin kenceng